Kita berdoa terlebih dahulu. Papa, terima kasih malam ini kami mendengar kesaksian bagaimanapun keadaan kami, terpuruknya keadaan kami, itu tidak akan merubah keputusan Tuhan untuk memberkati, menyertai kami dalam perjalanan hidup kami. Kami tahu Tuhan, ketika Engkau yang turun tangan, semua itu pasti ada jalan. Kami tahu bahwa tangan Tuhan tidak pernah terlambat untuk menolong kami. Terima kasih Tuhan, Kau berkati urapi bibir lidah hamba-Mu, berkati setiap telinga yang mendengar, biar semua kemuliaan itu kembali kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya berkata, amin. Shalom semuanya, ada sukacita ya, tetap semangat, BB juga tetap semangat ya. Kalau saudara dengar kesaksian dari seorang BB, bagaimana hidup itu tidak mudah, saudara ya. Sudah diselingkuhi, diceraikan, usaha bangkrut ya. Kadang-kadang membuat orang pada titik tertentu mungkin tanda tanya, loh Tuhan ini ada di mana gitu ya. Lagian kalau BB cerita, saya itu bukan orang yang tidak percaya Tuhan, ya tidak aneh-aneh, ya hidup ya lurus-lurus. Tapi kenapa proses kehidupan ini berjalannya sepertinya tidak adil? Hari ini kita percaya judul khotbah saya adalah semua baik. Ya, percayalah lewat proses di titik tertentu ketika BB tetap setia, dia bukan melihat hidupnya hancur, tapi dia melihat kebaikan Tuhan. Hari ini BB juga sudah menikahkan anak. Ya, semua ditatakan sama Tuhan, tidak pernah ditinggalkan. Walaupun kelihatannya aspek kehidupannya tertutup, jalan hidupnya tertutup. Kenapa? Karena Allah itu tetap baik. Apa yang dia izinkan kita lewati memang tidak enak, tapi tetap ujung-ujungnya pasti mendatangkan kebaikan. Nah, kita baca terlebih dahulu di Ulangan 8. Kenapa sih semua baik? Kita lihat ayat 2 sampai 7 ya. Saya akan bahas bagaimana kita malam ini akan belajar tentang tujuan Tuhan di balik padang gurun. Ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan Allahmu. Kadang-kadang kita mengalami keadaan yang sulit itu kalau memang jadi kehendak Tuhan. Jalani, nikmati, syukuri. Karena kehendak Tuhan tidak pernah untuk rancangan kecelakaan. Lihat ya, di padang gurun selama 40 tahun ini. Lamanya waktu tidak mengubah tujuan Tuhan. Kenapa? Ayat ini berkata gini, dengan maksud. Nah ya, tujuannya. Hari ini perjalanan padang gurunmu mungkin seperti saya 14 tahun. Ya, mungkin BB ngalami berapa? 10 tahun. Mungkin yang nyamannya saudara yang lagi bergabung di sini mungkin ada yang baru 5 tahun. Lamanya padang gurun, semuanya itu dengan maksud yang sama. Saya, BB, mungkin Bu Imelda, mungkin Joni, mungkin Pak Fran, ngalami padang gurun yang berbeda-beda, tapi maksud tujuannya itu semuanya sama, saudara. Ya, baiknya di mana Bu Eli? Lihat maksudnya. Merendahkan hatimu. Ya, artinya tujuannya menguji hati. Posisi hati itu tidak boleh tinggi hati. Jujur, kalau semua nyaman, semua enak, saya dulu semua nyaman, posisi hati saya bukan rendah hati, tapi selalu tinggi hati. Orang merasa tidak perlu Tuhan itu tinggi hati. Orang tidak punya kehidupan jam doa karena semua nyaman, itu tinggi hati. Seolah-olah tanpa Tuhan pun kita bisa hidup enak. Ya, itu ciri orang yang tinggi hati. Makanya ketika proses terjadi, supaya kita menjadi hamba. Posisi kita nggak boleh jadi tuan atas kehidupan kita. Jujur,
sebelum proses dan setelah proses, hidup saya berubahnya di area hati. Kalau dulu sukanya doanya main perintah, Tuhan jawaban doaku. Tuhan, aku mau ini, mau ini. Tapi setelah proses, mulai hati saya dibentuk Tuhan, kalau doa mulai sopan. Saya bilang, Tuhan, aku cuma seorang hamba. Aku ya tidak banyak nuntut apa-apa. Hidupku sampai hari ini aja anugerah Tuhan sudah lebih dari cukup. Kalau memang padang gurun ini harus aku lewati, tidak apa-apa. Aku ini hamba, cuma mau taat. Tuhan mau izinkan aku padang gurun berapa tahun lagi, terserah ya Tuhan, suka-sukamu Tuhan. Itu saya sekarang. Kalau dulu karena zona nyaman, Tuhan tidak jawab kebutuhan saya bilang gini, Tuhan kok lama toh Tuhan? Katanya Tuhan itu baiklah kok lama. Wong saya minta sudah berapa lama kok tidak dijawab-jawab. Mengapa ini masih harus terjadi? Itu dulu. Lihat ya. Dan mencobai engkau, lihat, untuk mengetahui apa yang ada di dalam hatimu. Nah, hati lagi, yakni apakah engkau berpegang pada perintahnya atau tidak. Hati ini akar dari segala respon. Ya, kalau hatimu tinggi hati, responnya pasti salah. Orang yang tinggi hati jarang bisa taat sama Tuhan. Orang rendah hati pasti milih untuk berpegang pada perintahnya. Itu yang kedua. 3. Jadi ia merendahkan hatimu, membiarkan engkau lapar dan memberi engkau makan mana yang tidak kau kenal dan juga tidak dikenal oleh nenek moyangmu, untuk membuat engkau mengerti bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi manusia hidup dari segala yang diucapkan Tuhan. Pastikan hari ini hidup kita ini percaya firman atau lihat nyata. Orang hari ini tanpa masalah, kita ini tidak akan bisa praktek firman. Ya, makanya 3 hal kalau saudara lihat bagaimana semua baik ya, sekilas nanti kita baca supaya tidak menghabiskan waktu, buka PowerPoint-nya dulu. Kenapa semua itu baik? Proses hidup padang gurun itu baik, ada 3 alasan. Yang pertama, masalah itu adalah ujian. Ya, tangkap ya. Yang kedua, kalau saudara baca nanti di Ulangan 8 ayat 4 sampai 5, masalah itu adalah perubahan karakter Kristus. Itu yang kedua. Yang ketiga, masalah itu adalah belajar menjadi pelaku firman. Apa artinya saudara sukses, kaya, hidup enak, nyaman, suami cinta, ya, semua baik-baik. Tapi kalau dalam kehidupan ini, baik ujian apapun, Tuhan tidak pernah puas lihat hasilnya. Ya, yang kedua, apa artinya kaya? Kalau hidupmu itu tidak punya perubahan karakter Kristus dari dulu, sekarang, dan sampai hari ini, tidak pernah punya perubahan karakter Kristus. Karakter kita sendiri, karakter manusia lama. Dulu siapa kita ya sampai hari ini tidak ada perubahan karakter. Yang ketiga, masalah itu belajar menjadi pelaku firman. Tangkep ya. 3 hal, yuk kita bahas satu persatu. Seperti Ibu Bebe tadi, seperti saya, ya, ngalami proses padang gurun yang lebih dari 10 tahun. Hari ini saya mengerti benar, Tuhan lagi uji saya, Tuhan lagi bentuk karakter Kristus saya, Tuhan lagi paksa saya untuk jadi pelaku firman. Orang nggak mungkin bisa jadi pelaku firman kalau nggak ada masalah. Coba, saudara bisa praktek nggak? Bu, bagaimana bisa praktek mengampuni kalau nggak ada yang nyakiti? Lah, coba ya. Bu Eli, saya nggak kepingin disakiti orang. Loh, praktek firmannya gimana?
Lah kalau kita harus belajar ngampuni, Nah, 3 hal saudara ya. Bagaimana kita bisa praktek untuk tidak membalas kejahatan dengan kejahatan kalau kita tidak mengalami kejahatan terlebih dahulu. Bagaimana kita bisa praktek mengucap syukur dalam segala hal ketika semuanya enak? Ya, kalau semuanya enak, saudara kira-kira bisa praktek nggak mengucap syukur dalam segala hal, bersukacitalah senantiasa, ya. Nah, gimana caranya, saudara? Yang paling sulit dalam keadaan tertentu itu ketika kita belajar untuk mengucap syukur ketika semuanya tidak baik, saudara. Kalau ada kata senantiasa, kita biasanya bisa mengucap syukur kalau kita diberkati Tuhan. Kalau pasanganku cinta sama aku diberkati Tuhan, aku baru bisa mengucap syukur. Tapi kita harus praktek loh, saudara. Mengucap syukur itu di dalam segala hal. Ya, hari ini pastikan kita mau praktek. Kita mau praktek bagaimana mengucap syukur itu di dalam hal yang buruk, saudara. Ya, kita percaya bahwa kita harus belajar untuk mengucap syukur itu dalam hal buruk. Suara saya bagus, Fran? Bagus, oke. Mengucap syukur di dalam hal yang buruk itu tidak mudah, saudara. Ya, makanya 3 hal yang saya akan bahas. Yang pertama, bagaimana masalah itu adalah ujian. Buka PowerPoint-nya 3 yang seperti yang kita sudah baca. Yang pertama adalah tadi apa? Ujian hati. Kita lagi dilatih Tuhan ujian kerendahan hati. Yang kedua yaitu ujian ketaatan. Ya, dari hati, ketika hati kita lulus, maka respon kita pasti taat. Orang kalau diuji hati sudah tidak lulus, sudah tidak mau terima prosesnya Tuhan, pasti responmu tidak akan taat sama Tuhan. Rata-rata kita pasti ngomong seperti BB, sudah murtad aja sama Tuhan, toh Tuhan juga tidak tolong hidup kita. Yang ketiga, yaitu ujian apa, saudara? Kepercayaan atau iman. Saudara hari ini mau percaya hidupmu ini hanya dikendalikan oleh apa yang keluar dari firman atau apa yang terjadi dalam hidup kita. Kita mau percaya fakta atau percaya firman, itu berkaitan dengan iman. Ya, jadi satu hal, kita hari ini jangan takut, saudara yang lagi ada di padang gurun lebih dari 10 tahun, enggak usah marah sama Tuhan. Enggak usah protes hari ini. Enggak usah marah. Sampai kapan Tuhan? Enggak usah seperti itu. Ya, kenapa? Karena ketika saudara hari ini belajar untuk mengukur, senyatanya ini cuman ujian hati. Hati kita lagi diproses sama Tuhan. Ya, hati kita ini lagi dibentuk supaya ngalami 3 hal: ujian hati, kerendahan hati, dan respon. Ya, sekali lagi ujian respon. Nah, 3 hal, saudara. Yuk kita lihat 3 hal. Ya, malam ini kita belajar sama-sama bagaimana proses kehidupan yang Tuhan izinkan. Yang kedua, masalah itu adalah perubahan karakter Kristus. Ya, saya melihat ada banyak ibu-ibu di Victory ini, puji Tuhan, karena melewati proses yang tidak mudah. Rata-rata ibu-ibu kalau ketemu saya pasti bilang gini, Bu, saya sekarang itu heran. Bisa ya ndak sedih, suami ya ndak pulang ya tetap sukacita, bisa mengucap syukur, bisa tetap tidur, makan enak. Pikiran saya sudah ndak depresi lagi karena saya sudah memikirkan yang baik, memikirkan yang sedap didengar. Nah, ini perubahan karakter. Saudara yang tadinya suka marah jadi sabar, itu salah satu karena prosesnya Tuhan itu tujuannya itu dengan maksud semuanya sama. Mungkin padang gurunnya aja yang beda-beda. Ada padang gurunnya keuangan, ada yang lama, ada yang cuma sebentar. Ada yang padang gurunnya masalah rumah tangga, ada yang anak-anak, ada yang kesehatan. Tapi maksud semuanya itu pasti sama semua. Tidak ada maksud lain untuk mencelakakan. Semuanya pasti sama. Selain untuk menguji ujian, yang kedua untuk supaya perubahan karakter. Buka di Ulangan 8 ayat 4 sampai 5. Kita baca terlebih dahulu.
Ulangan 8 ayat 4 sampai 5. Pakaianmu tidaklah menjadi buruk di tubuhmu dan kakimu tidaklah menjadi bengkak selama 40 tahun. Malam ini Tuhan mau bicara gini. Proses padang gurun mau 10 tahun, mau 14 tahun, mau 5 tahun. Semua jaminannya sama. Pakaianmu ya tidak akan jadi buruk di tubuhmu, kakimu tidak akan jadi bengkak. Mau 10, 5 tahun, 6 tahun. Jaminan Tuhan itu pasti aman. Padang gurun jangan dianggap horor. Logika, ketika orang menjalani padang gurun 40 tahun, pakaian dan kakinya pasti hancur, ya. Tapi Tuhan yang besar itu tetap membuktikan bahwa pakaian dan kakimu akan tetap kuat menjalani padang gurun. Bahkan itu sebagai anak, bukan sebagai budak yang aku hajar untuk mati. Enggak, ya. Walaupun mungkin saudara ngomong gini, Tuhan kok tega ya, padang gurunku enggak selesai-selesai. Mungkin yang ngalami 15 tahun, 17 tahun seperti saya nangis. Tuhan, tolong. Sudah rasanya capek. Tapi Tuhan ingatkan lagi, tenang. Pakaianmu enggak akan bengkak, enggak akan rusak. Aku proteksi. Karena aku cuma lagi tujuan maksudku itu cuma buat kamu insyaf. Yang namanya hajaranku itu seperti seorang bapak sama anak. Jadi aku tetap menghajar engkau itu tetap penuh belas kasihan dan anugerah. Karena tidak mungkin seorang bapak menghajar anaknya itu dengan yang namanya raja tega. Tapi penuh kasih, belas kasihan, dan anugerah. Tangkap ya. Nah, 2 Petrus 3 ayat 9b, kalau saudara baca, kita cermat ayat ini, berbicara seperti ini. Tuhan itu sabar terhadap kamu karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Tujuan padang gurun supaya kita ini tidak binasa, berbalik dan bertobat. Tangkap ya? Makanya Tuhan tegakan saudara. Kelihatannya teriakan saudara sudah bilang, capek Tuhan, 15 tahun, tolong. Tapi Tuhan bilang gini, belum. Tenang, enggak bengkak, enggak rusak, tenang ya. Aku ini lagi melatih engkau seperti anak. Aku mau lewat padang gurun itu bentuk sayangku sama anak-anakku supaya enggak binasa, berbalik dan bertobat. Tangkap ya, Roma 8 ayat 29. Saya bukain ayat supaya saudara yang lagi ngalami padang gurun yang panjang, jangan pernah negatif thinking sama Tuhan. Tuhan tetap Bapa yang memperlakukan kita sebagai anak. Dia bukan raja tega, tapi dia Bapa yang penuh kasih. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Hari ini 3 hal buka PowerPoint-nya ya. Yang pertama kita lihat ya, yang pertama bagaimana masalah adalah perubahan karakter Kristus. Yang kedua, yang pertama berbalik ke jalan kebenaran. Mungkin selama ini kita sudah jadi orang benar, tapi jalanmu menyimpang ke kanan ke kiri, ya. Jalanmu tidak lurus. Kadang-kadang saudara menceng dikit-dikit, ya. Saudara kompromi, dosa enak loh, dosa ya. TTM sama suami orang, enggak apa-apa lah Bu Eli, sudahlah. Jujur, banyak orang ketika zona nyaman, orang itu menyepelekan ketaatan. Orang belajar kurang hormat sama Tuhan. Saya ini contohnya. Waktu saya ini zona nyaman, saya ini kurang hormat sama Tuhan.
Tuhan bilang, Eli, jangan suka jahat sama suami, ndak usah maki pembantu. Saya ndak pernah dengar. Saya bilang harga diri Tuhan. Suami kalau dibaik-baik kurang ajar nanti melunjak Tuhan, ndak bisa. Itu saya dulu, ya. Tapi itu bukan jalan kebenaran. Tapi saya membenarkan diri karena merasa saya masih sombong. Saya masih tidak butuh Tuhan. Walaupun saya juga tidak hidup taat, toh saya masih dicintai suami. Itu saya dulu. Lihat ya. Yang kedua, Tuhan mau apa? Bertobat menjadi manusia ciptaan yang baru. Tuhan itu tidak mau lihat bagaimana masalahmu selesai. Tapi yang Tuhan mau lihat hari ini di padang gurun, pertobatan kita dulu. Kita kejar selesainya masalah, tapi Tuhan mau pertobatan kita yang diselesaikan. Saudara kalau ngalami masalah, jangan fokusnya kapan masalah selesai. Tapi yang Tuhan mau pertobatan kita ini terlebih dahulu dikejar. Kalau dulu suka marah, ya bertobatlah. Ciptaan yang baru. Iya wis Tuhan, aku mau berbalik kok Tuhan. Aku hari ini dulu sukanya fokus ngabisin uang, suka shopping. Sekarang aku mau dengan hikmat memakai uang. Nggak untuk semena-mena buat shopping. Dulu saya nggak peduli sama orang-orang bawah. Sekarang belajar peduli. Itu jauh membuat Tuhan lebih disenangkan. Dan saya mulai mengambil serupa dengan gambaran anaknya yang ketiga. Jadi 3 hal ya, berbalik ke jalan kebenaran, bertobat menjadi ciptaan yang baru, saya mulai mengejar serupa dengan gambarannya Kristus. Tangkap ya. Jadi hari ini pastikan tujuan Tuhan dengan semua ini karena dia tidak mau kehilangan saudara. Dia tidak mau saudara binasa ke alam maut, tapi dia mau lewat padang gurun, saudara ini berbalik bertobat, menjadi serupa dengan gambaran anaknya, blueprintnya Tuhan, cetakannya Kristus, bukan manusia ya, serigala berbulu domba, bukan itu ya. Tapi Tuhan mau kita domba, apa ya istilah baliknya? Kalau ini serigala berbulu domba berbulu serigala ya. Apa enggak tahu istilahnya, saya lupa. Jadilah domba di tengah serigala, bukan serigala yang berbulu domba. Ini penuh kepalsuan. Nah, tujuan itu yang kedua. Yang ketiga, tujuan yang ketiga kita lihat ya. Kita lihat bagaimana masalah itu adalah belajar menjadi pelaku firman. Kita lihat Ulangan 8 ayat 6 sampai 7. Setelah itu kita selesai ya. Kita lihat hari-hari ini banyak orang-orang yang mempraktekkan firman di mana dia mulai fokus dengan ujiannya, lihat tetap lulus, hati dijaga, iman dijaga, ya, ujian taat dijaga responnya. Orang seperti ini ngerti aturan mainnya Tuhan. Karena yang kita kejar itu maksudnya Tuhan tuh apa toh? Uangku diproses enggak selesai-selesai itu tujuannya Tuhan apa? Bangkrut? Enggak. Rumah tanggamu, suamimu selingkuh berulang kali. Maksudnya Tuhan tuh apa? Bukan kurang kerjaan. Saya dulu marah sama Tuhan. Tuhan, mbok 5 tahun loh selesai. Ada apa sih Tuhan? Kok lama? Maksudnya apa? Hari ini pun Tuhan ngomong buat saudara dan saya, nak, maksudku itu sama. Proses padang gurun itu cuma 3 ini loh. Cuma mau ujian, engkau belajar untuk karakter Kristus. Yang kedua, engkau itu belajarlah jadi pelaku firman. Jangan seperti orang Farisi, Senin sampai Minggu ada dalam gereja pelayanan, tapi begitu diproses pusing 7 keliling, enggak mau praktek. Banyak hamba Tuhan, pelayan Tuhan. Kalau belum disakiti, masih senyum-senyum Pepsoden. Tapi begitu disakiti sama pelayan Kristus, mukanya sudah besengut kayak kudanil. Hidupnya marah, emosi, enggak pelayanan. Nah ini bukan tipe orang. Justru kita kelihatan keasliannya
waktu kita ini ngalami masalah, Tuhan bilang gini, kan kamu sudah bisa berfirman. Kamu kan selama ini jadi penasehat. Kalau orang disakiti, apa yang kamu nasehati? Sabar. Lah kamu sekarang sendiri disakiti orang kok enggak sabar? Kapan waktunya bisa sabar kalau engkau enggak disakiti orang? Makanya maksudnya Tuhan itu tetap baik sampai hari ini. Nah kita baca. Oleh sebab itu, haruslah engkau berpegang pada perintah Tuhan Allahmu dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya dengan takut akan Dia. Sebab Tuhan Allahmu membawa engkau masuk ke dalam negeri yang baik. Suatu negeri dengan sungai, mata air, dan danau yang keluar dari lembah-lembah dan gunung-gunung. Tujuan Tuhan, selain maksudnya ini kalau sudah selesai, ujiannya selesai, karakter Kristus sudah, maksudnya Tuhan sudah tercapai, jadi pelaku firman sudah tercapai. Maka Tuhan berkata, tujuannya apa maksudnya? Supaya kita berpegang pada perintahnya, hidup menurut jalan yang ditunjukkan Tuhan, takut akan Tuhan. Buka PowerPoint-nya, Fran, yang ketiga. Nah, kita malam ini tujuan Tuhan itu tetap baik. Tuhan bilang gini malam ini, nak, kamu nggak usah lihat hari ini ya. Hari ini padang gurun memang nggak enak. Sabar, please. Tapi aku sedang bawa engkau itu ke arah membawa engkau masuk ke negeri yang baik. Ujung-ujungnya tetap ketemu kebaikan Tuhan. Sesuatu yang berlimpah, janji Tuhan, itu semua ada di depan. Tapi kita hari ini harus melewati fase 3 ini. Ujian ini, ya, ujian hati, ujian respon, ujian iman. Belajar karakter Kristus, yaitu apa tadi? Berbalik, bertobat, ya, menjadi ciptaan yang baru, serupa dengan gambarannya. Yang ketiga, yaitu belajar jadi pelaku firman. Pegang aja perintahnya apa? Ngampuni, ngampuni. Ngampuni tanpa batas, ya ikuti aja. Hidup menurut jalan yang ditunjukkan Tuhan. Kalau memang jalannya harus bercucuran air mata, jalannya sempit, jangan pilih jalan yang lain. Jangan pilih jalan instan sampai ke paranormal untuk supaya cepat keluar dari masalah. Nggak usah milih jalan itu. Itu jalan yang menuju maut. Jangan pilih jalan hutang online, itu bukan jalannya Tuhan. Jangan pilih jalan bercerai, bukan jalannya Tuhan. Jangan pilih jalan apapun di luar jalannya yang ditunjukkan sama Tuhan. Kalau Tuhan bilang ini tetap jalan yang harus kamu lewati. Padang gurun itu the best, bukan horor. Yang ketiga, belajar aja takut sama Tuhan. Jangan takut sama masalah. Jangan takut dengan badai padang gurunmu yang makin besar, makin lama. Takut aja sama Tuhan. Nah, yang terakhir, hasilnya apa kalau kita mau hari ini taat? Ulangan 8 ayat 10. Ini loh hasil dibalik proses kebaikan kita. Dan engkau akan makan dan akan kenyang. Waduh, sudah berlimpah, kenyang. Lihat ya. Maka engkau akan memuji Tuhan Allahmu karena negeri yang baik yang diberikannya kepadamu. Yang pertama, makan kenyang, ya. Makan kenyang jelas limpah, ya. Yang kedua, memuji Tuhan. Nanti Tuhan akan bagaimana kita berkata, how great is our God. Wih Tuhan, ternyata aku melewati padang gurun itu, maksud dan rencanamu itu ternyata baik loh. Maksudnya ujian karakter Kristus, belajar pelaku firman. Nah sekarang tujuan Tuhan, ya, hasil akhir yang kita nikmati bukan bonyok, bukan hancur, ternyata makan kenyang dan limpah. Memuji Tuhan, how great, nanti lihat our God, bagaimana Tuhan bertindak, memberikan kemenangan dan hasil yang baik. 3 hal, ya. Jadi 3 hal ini saudara, makanya malam ini siapa yang lagi ngalami padang gurun, nggak usah bilang capek deh, capek Bu Eli, nggak, ya. Apa yang Bebe katakan tadi,
semangat. Ya, semangat. Katakan di rumah, aku harus semangat, semangat. Kenapa? Karena Tuhan tidak punya maksud buruk. Tuhan tidak punya rencana untuk menghancurkan, tapi rencananya selalu kita menikmati kenyang dan limpah. Ya, kita percaya bahwa malam saudara dan saya, ya, akan melihat proses yang Tuhan izinkan terjadi. Kita tahu bahwa kehidupan yang kita alami hari-hari ini tidak akan mudah, saudara. Tapi percayalah, Tuhan itu pasti punya kedaulatan yang luar biasa. Ya, saudara dan saya malam ini pastikan, yuk 3 hal ini saudara akan hidupi. Kita akan lihat kemenangan yang luar biasa buat anak-anak Tuhan. Ada satu kesaksian yang luar biasa. Bagaimana perjalanan hidup orang yang mengalami padang gurun. Saya itu dengar ya, Ibu cerita. Bu, padang gurun saya sudah 25 tahun. Perjalanan hidup yang tidak mudah Tuhan izinkan terjadi. Ternyata Bu Eli tahu 25 tahun itu saya benar-benar dan seisi rumah itu diproses dalam pembentukan karakter. Hari ini Tuhan pulihkan saya, suami, anak-anak. Itu pemulihannya segala sesuatu indah, Bu Eli. Kenapa? Karena selama proses padang gurun, anak-anak belajar karakter Kristus, saya belajar karakter Kristus, dan suami saya juga belajar karakter Kristus. Sehingga kami hari ini bahagia, bisa melayani Tuhan sama-sama, bisa dipakai Tuhan sama-sama. Kenapa? Karena Tuhan sudah lihat, maksudnya sudah melihat. Ternyata kami berlima diuji, saya lulus, suami lulus, anak-anak lulus, dan kenapa kami berlima bisa dipakai Tuhan? Karena kami semua sudah lulus ujiannya Tuhan dan karakter Kristus, dan kami semua lagi menghidupi jadi pelaku firman. Ini yang luar biasa. Ya, saya sudah selesai. Jadi malam ini yuk siapapun saudara yang lagi ngalami proses, jangan takut. 3 hal kita hidupi, ya. Semuanya, ujiannya lulus, karakter Kristus lulus, lakukan firman tiap hari. Kalau sukacita, sukacita. Ngampuni, ngampuni. Mengucap syukur, ucap syukur. Maka nanti kita akan menikmati kenyang, limpah, hasil yang baik, nama Tuhan dipermuliakan. Tuhan Yesus memberkati. Saya serahkan Fran ya yang mau nanti tanya. Oke, puji nama Tuhan. Berikan dulu tepuk tangan bagi kemuliaan nama Tuhan Yesus. Haleluya. Baik ya. Silakan Anda mungkin yang ingin bertanya bisa chat ya ke saya langsung atau juga bisa chat di publik ya, di umum. Silakan buat Anda yang ingin bertanya, Ibu Gembala akan memberikan jawaban buat kita malam hari ini ya. Tentunya pertanyaan kalau bisa seputar apa yang dikhotbahkan malam hari ini ya, puji nama Tuhan. Baik, mungkin ada yang mau bertanya secara ya chat. Nah, ada ucapan terima kasih Bu Eli, luar biasa firmannya hari ini. Terima kasih Bu Julia Funander ya, Julia Funander ya, puji nama Tuhan. Baik, ada yang mau bertanya? Pertanyaannya singkat padat gitu ya, supaya soalnya ada kadang yang bertanya itu, waduh cerita dulu di atasnya panjang, terus udah gitu baru pertanyaannya di bawah. Nah, agak kesulitan untuk membaca begitu panjang kesaksiannya dulu. Silakan langsung bertanya ya, buat Anda yang ingin bertanya. Silakan, sudah dibuka room chatnya ya. Ada yang mau bertanya? Nah, saya sudah 3 tahun menikahi istri saya. Oh, ini seorang pria ya. Sewaktu diberkati di gereja, orang tua saya tidak hadir karena mereka tidak setuju. Sekarang orang tua saya sakit dan beliau suruh saya menceraikan istri saya karena mereka menganggap pernikahan saya tidak sah. Waduh, karena orang tua tidak hadir, orang tua menganggap tidak sah. Apakah saya harus menuruti orang tua saya? Karena ada firman Tuhan mengatakan, hormatilah orang tuamu. Nah ini silakan Bu Gembala.
Ya, kalau menurut saya ada ayat ketika kita menikah ya, kita itu meninggalkan orang tua dan kita bersatu dengan suami ya. Jadi sekali lagi kalau sudah menikah maka yang kita tunduk itu tetap suami Saudara ya, bukan orang tua. Tubuh istri sudah jadi miliknya suami, maka kita sebagai istri juga harus tunduk sama keputusan suami. Jadi ketika kita sudah mengambil komitmen untuk menikah, maka kita sudah berdiri sebagai seorang sepasang suami istri yang tidak lagi bergantung. Karena gini, keputusan ini berat. Tidak mungkin seorang istri meninggalkan suami atau seorang suami meninggalkan istri hanya karena tuntutan orang tua. Ya, itu sebabnya kalau alasan orang tua tidak masuk akal, kita tetap taat dengan apa yang Tuhan mau. Ya, mungkin kelihatannya kita bersalah sama orang tua, tapi doakan supaya nanti ada pemulihan yang Tuhan kerjakan ya buat orang tuanya supaya dijamah hatinya, enggak marah, bisa berdamai sehingga kehidupan pemulihan yang indah itu akan terjadi. Sekali lagi jangan pernah meninggalkan suami. Karena di Kejadian 2 ayat 24, sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu daging. Jadi sudah ikat satu ya. Hari ini pastikan jangan pernah mau meninggalkan keluarga hanya untuk alasan yang tidak jelas ya. Alasannya gara-gara tidak direstui, enggak ya. Kita percaya bahwa Tuhan ketika memberkati pernikahan juga kita juga suatu kali minta restu dari orang tua. Doakan aja supaya hati orang tua dilembutkan. Itu aja. Tuhan Yesus memberkati. Oke, baik, sudah dijawab ya dari Bapak yang tadi bertanya ya. Banyak berdoa Pak supaya Tuhan bisa ya melembutkan hati orang tuanya ya. Puji nama Tuhan. Baik, ada pertanyaan. Shalom, saudara saya ingin bercerai dengan suami yang mabuk dan mukul. Ya KDRT belum ada kerjaan, nganggur, suka mabuk, suka mukul. Suami tidak mau bercerai dan mengancam akan mempermalukannya di kantor dengan membuka aib masa lalu istrinya. Apakah istri harus tetap bertahan dengan pernikahan karena ancaman tersebut? Nah, istrinya diancam tuh Bu. Begitu kalau misalkan mau menggugat cerai diancam, dipermalukan. Silakan Ibu menjawab. Dibuka mute-nya Bu. Mute-nya dibuka dulu. Sebentar Fran, diulang tadi suaranya enggak dengar saya. Oke, baik. Ya, ada seorang wanita bertanya karena saudaranya ini inginnya bercerai dengan suami yang suka mabuk, suka KDRT, pengangguran. Tapi suami nggak mau dicerai, bahkan mengancam akan mempermalukan istrinya di kantornya untuk membuka aib masa lalu istrinya. Apakah istri harus tetap bertahan dengan pernikahan karena ancaman tersebut? Ya, menurut saya buat apa istrinya mau menuntut cerai? Ya, kalau Tuhan kan enggak boleh perceraian itu walaupun suaminya pejudi, pezina, kita harus terima apa adanya. Tapi bukan berarti kita ini berkompromi dengan dosanya. Tapi peperangan itu peperangan di alam roh. Tangkep ya. Kita enggak merangi fisiknya untuk dicerai, ditonjok, dijotos, enggak, dipukuli, enggak. Tapi memeranginya di alam roh. Karena nanti kalau kita berperang di alam roh, sering kali saya ajari doa, kebaikan, kasih, itu akan merubah pasangan kita. Tanpa kita sadari kita doa itu kita perang. Kita berbuat baik itu perang. Karena waktu berbuat baik kejahatannya nanti kita kalahkan. Waktu kita mengasihi suami, kita perang. Karena kasih itu menutup banyak dosa dan pelanggaran sehingga suami nanti akan benci dosanya, cinta Tuhan. Nah, itu peperangan yang sesungguhnya itu gampang seharusnya, tapi kita ini kurang konsisten ya. Karena dikit-dikit sakit, harga diri, jengkel. Nah, ini harus dimatikan.
Kalau yang namanya harga diri jengkel, marah, dimatikan, ujian kita juga lulus. Tuhan bilang gini, wih punya karakter Kristus, sabar, rendah hati, lemah lembut. Nah, kalau kita jengkel, marah, rendah hati, ujian karakter enggak lulus, makanya kita cerai. Tapi kalau kita punya karakter Kristus, kita bilang gini, ya sudah aku tetap ngampuni kok suamiku, aku enggak bakal cerai. Karena aku mau ujianku lulus gitu ya, supaya kita belajar pelaku firman. Kita ini tanpa sadar loh. Di tengah padang gurun kita dipaksa jadi pelaku firman. Tapi seringkali kita nangkepnya lain. Kita bukan jadi pelaku firman, tapi kita uring-uringan. Nah ini salah. Kita ini lagi dipaksa untuk jadi pelaku firman supaya benih yang kita tabur ini kita tuai dengan sorak-sorai. Tidak ada benih yang bisa dituai dengan sorak-sorai kalau benihmu bukan benih pelaku firman. Tangkep ya. Orang bisa jadi benih yang tuayan sorak-sorai itu kalau benihnya pelaku firman. Makanya pulang sambil membawa berkas-berkas. Ya berkas firman ini tadi yang kita tabur. Lah kalau setiap hari saudara cuma marah, jengkel, mau gugat cerai suami, kira-kira saudara tabur benihnya siapa? Benihnya iblis. Sehingga pulangnya ndak sorak-sorai tapi bonyok semua. Nggak punya berkas. Itu aja ya. Tuhan Yesus memberkati. Ibu, jangan mau bercerai. Kalaupun diancam, nggak perlu diancam. Sudahlah, kita milih taat sama Tuhan. Ya, tetap bertahan dalam pernikahan. Memang pernikahannya nggak sehat. Yang penting ibu sehat. Kalau ibu sehat, nanti seisi rumah ikut sehat. Tapi kalau penolongnya konslet, ya seisi rumah konslet. Makanya istri itu perlu menyehatkan waras. Katakan istri-istri ya, yang perlu waras itu penolongnya. Waras, harus selalu waras, harus selalu sehat. Supaya seisi rumah ikut waras dan sehat. Ya, itu tugasnya istri loh. Karena istri itu tiang doa dan penolong. Ya, Tuhan Yesus memberkati. Baik, puji nama Tuhan, sudah dijawab lagi ya. Nah, ini ada pertanyaan juga, peran orang tua ini, mertua juga yang ingin menceraikan ya, menceraikan suami istri ini begitu. Dan dia sudah berusaha untuk melakukan apa yang menjadi nasihat-nasihat dari Ibu Gembala, Ibu Eli. Namun sepertinya ya kelihatannya agak kesulitan untuk meluluhkan hati suaminya begitu ya. Nah, pertanyaannya, apakah saya tetap harus diam? Apa benar, Bu, saya tetap harus jumpain suami terus sampai luluh hatinya? Sementara saya bertindak suami seperti belum menerima niat baik saya. Nah, gimana, Bu? Ya. Jadi kalau unsur orang tua itu sudah enggak usah dilawan, ya. Sudah bawa dalam doa supaya kuasa Tuhan yang menjamah hati orang tua. Ya, kita tidak perlu pakai kekuatan. Kan seperti khotbah saya, Yosafat itu kan hanya disuruh berdiri di tempat dan lihatlah kemenangan yang Tuhan lakukan. Jadi artinya nanti lewat doa-doa kita, perbuatan baik kita, kasih kita, nanti selebihnya itu kemenangan yang Tuhan lakukan. Jadi pasti menang. Ibu tenang aja, namanya proses. Kalau belum selesai ya prosesnya masih berlanjut. Itu berarti ujiannya ibu belum selesai, ujian kehidupan. Tujuannya Tuhan yang terbaik, terindah juga belum selesai. Tenang aja, di padang gurun tetap digandeng Tuhan, setahun, 5 tahun, 14 tahun. Arahnya sama enggak pada akhirnya? Semua. Pada akhirnya kita menuju satu titik kemenangan, yaitu negeri yang baik berlimpah susu madunya, yang penuh dengan kekenyangan, yang penuh dengan memuliakan Tuhan dan hasil yang baik. Tangkep ya? Semua proses itu tujuannya cuma satu titik mengarahnya, semuanya. Mau 5 tahun, 10 tahun, semuanya arahnya tetap satu titik kemenangan, yaitu negeri yang baik berlimpah susu madunya. Jadi tidak perlu takut, makin galak Bu suamiku, tidak apa-apa. Artinya Tuhan mau bentuk kita next level.
Tangkap ya, mertua saya makin galak Bu Eli, enggak apa-apa. Tuhan mau kita ini makin next level, naik kelas. Kalau tingkat kesulitanmu makin sulit, berarti kita dibawa Tuhan itu ke next level. Tangkap ya, nanti upahnya juga next level. Berkatnya juga berkat next level. Kepercayaan next level. Semuanya. Bukan hanya prosesnya yang next level, tapi upah dan berkatnya juga next level. Jadi mengucap syukurlah dengan proses. Seperti yang saya jelaskan. Tahun depan, siapa yang belum selesai, jangan marah sama Tuhan. Kenapa? Setiap tahun saya berpikir, saya bilang gini, Tuhan belum selesai ya Tuhan. Artinya Tuhan bilang gini, aku lagi kasih engkau ladang dengan musim yang baru. Wow, new season, new year, new season. Ada ladang yang baru yang harus engkau bajak lagi Eli di tahun 2024, tahun lalu. Artinya jangan capek. Memang kalau dikasih ladang berarti bilang gini, aduh harus nanemi benih lagi ya Tuhan, capek lagi. Iya jelas. Jelas. Tapi Tuhan bilang gini, new season, new year, kita semua akan menikmati juga berkat-berkatnya Tuhan. Amin. Ya, Tuhan Yesus memberkati. Ya, baik. Nah, Ibu Gembala kan memang salah satu dari tema-tema khotbahnya tentang ini ya jangan bercerai gitu. Nah, ini ada ibu yang suaminya chatting terus bahwa dia minta bercerai dan sudah pakai lawyer, udah mau cari lawyer. Tapi ibu ini tidak menjawab karena sudah tidak serumah, berdiam saja, nggak jawab ya teks itu yang di chat itu. Nah, apakah gimana ya Bu? Ini apakah diperbolehkan seperti ini gitu, diem aja nggak jawab apa segala macam? Atau bagaimana? Apakah harus dijawab chatting itu? Silakan. Menurut saya kalau sudah tidak mau cerai, bilang aja saya tidak mau cerai, sudah tidak usah dijawab ya. Dia juga ngerti intinya apapun alasannya tidak mau cerai ya itu karena kebenaran firman. Hanya sampai maut yang memisahkan. Itu aja ya. Jadi menurut saya tidak usah dijawab, tidak apa-apa. Yang penting ibu jaga hati, jaga iman ya. Ujiannya supaya lulus, jaga karakter Kristus, lakuin firman tiap hari, itu aja. Tenang aja Ibu, mau dituntut cerai, mau dituntut apapun, tetap kita lagi dalam perjalanan menuju negeri yang berlimpah, susu madunya yang baik, yang membawa kekenyangan dan hasil yang memuaskan. Itu aja yang diingat ya. Jadi Ibu jangan takut dengan tekanan yang besar. Kita cuma dibawa ke next level aja kok. Ya, karena berkatnya lagi mau di-upgrade, itu aja. Jadi siapapun yang hari ini mengalami tekanan yang besar, pastikan jangan takut. Semua ujung-ujungnya dia sebagai bapak yang baik, mendidik anaknya jelas untuk kebaikan kita. Harusnya loh ya, logikanya. Kita mengucap syukur loh sama Tuhan yang lagi di padang gurun. Tuhan, terima kasih loh Tuhan, kau itu bapak yang baik, karena aku lagi dipersiapkan hasil yang terbaik. Ya, jangan marah ya, yang ada di padang gurun, semangat-semangat. Tuhan Yesus memberkati. Baik, ini ada kisah yang cukup menarik yang saya ingin bagikan secara ringkas. Saya mau sampaikan begini. Ada seorang laki-laki yang punya 2 pacar waktu itu. Kemudian ternyata mungkin karena hubungan di luar nikah sehingga pacarnya hamil yang satu. Kemudian dinikahkan secara gereja. Begitu ya, dinikahkan secara gereja, tapi pacar yang satunya merasa bahwa ini kayaknya diguna-guna. Akhirnya diculik begitu dan kemudian menikah dengan pacar yang satunya secara gereja pula. Luar biasa. Jadi sekarang punya anak dari cewek yang satu ini dan cewek yang satu ini. Jadi dua-dua punya anak. Nah, kemudian ini menurut firman Tuhan gimana nih kebenaran firman Tuhan ya Bu? Ini kok bisa seperti ini dan harus seperti apa ya? Gitu. Ya, menurut saya ya tetap istri yang mula-mula. Lagian kan
yang diculik itu bukan anak kecil ya. Kalau anak umur 4 tahun ngomong seperti ini masih masuk akal. Mana ada orang mau dipaksa kawin. Ya jujur, enggak ada saudara ya. Kalau memang sudah memutuskan kawin dengan istri masa muda, ya itu bukan istri muda ya. Jadi yang benar ya tetap istri yang mula-mula. Itu yang tetap sah di mata Tuhan, yang diberkati. Jadi pastikan yang istri ya apapun alasan ya menurut saya yang nomor 2 itu seharusnya enggak boleh terima. Itu konsekuensinya dia harus kembalikan sama yang pertama. Kan sudah menikah, sudah tahu. Misalnya yang laki bilang gini, aku ini terlanjur cinta sama kamu. Aku sama itu enggak cinta. Kayaknya aku ini diguna-gunai. Apapun alasan itu, saudara jangan pernah mau. Karena itu sudah jadi proyeknya Tuhan. Mereka sudah disahkan di gereja, mereka sudah punya anak juga ya. Jadi yang sah di mata Tuhan tetap yang masa muda. Karena mereka juga dinikahkan. Justru menurut saya loh ya, yang kedua ini malah di posisi Tuhan kayak mencuri ya. Karena ini kan sudah jadi satu daging, berusaha dipisahkan. Walaupun apapun alasan lebih baik menurut saya rela aja suruh kembalikan yang ke pertama gitu ya. Kecuali kalau yang pertama itu hari ini sudah menikah lagi atau sudah benar-benar enggak mau kembali, benar-benar istri yang selingkuh dan sebagainya, tapi ini yang punya inisiatif yang laki ya, yang meninggalkan itu memang enggak gampang. Coba dibawa dalam doa, tapi menurut saya pasti istri masa muda titik, enggak ada kecuali tetapi enggak. Kalau baca di Maleakhi itu istri masa muda. Itu aja ya. Tuhan Yesus memberkati. Baik, ya sudah dijawab lagi pertanyaan barusan dan sekarang ini ada seorang ibu yang sedang proses perceraian ya. Kemudian ini sudah proses banding ya, sudah proses banding. Nah, tapi dia tetap ingin mempertahankan rumah tangga. Nah, jika nanti di proses banding itu kalah, apa yang harus saya lakukan? Apakah akan ngotot sampai proses berikutnya atau gimana? Atau pasrah saja, berserah saja sama Tuhan dan menganggap bahwa pasangan saya itu bukan jodoh saya atau gimana Bu? Silakan Bu. Harus tetap beriman ya. Apa yang dipersatukan Tuhan tidak bisa diceraikan manusia. Jangan takut ya. Kalaupun sampai pada akhirnya surat cerai itu keluar, itu pun cuma buatan manusia. Tapi buat Tuhan kalian berdua tetap suami istri. Sampai maut baru sah. Selama belum maut yang memisahkan, walaupun dunia berusaha memisahkan, tapi kita tetap suami istri. Nah, kalau sampai proses banding ya, biasanya kalau ada kata-kata, apakah setuju dengan keputusan ini? Jangan pernah jawab setuju. Tetap bilang tidak setuju. Anggap ya, karena bagaimanapun perceraian itu kita tidak boleh menyetujui. Tetap lakukan kata-kata tidak setuju. Biasanya hakim itu nanti akan tanya, apakah ibu setuju misalnya dengan proses ini menerima? Maka kalau tulisannya setuju tidak setuju ya tetap milih yang tidak setuju. Karena bagaimanapun kita tetap membenci perceraian seperti Tuhan membenci perceraian. Itu aja ya. Tuhan Yesus memberkati, tetap semangat, jangan berpikir negatif, imani, tolak perceraian setiap hari. Ya, PD Victory juga akan ngadain doa puasa. Mungkin 1-2 hari ini saya lagi bawa dalam doa, siapin topik-topik doanya. Saya belum dapat temanya tentang apa kali ini ya. Saya lagi bawa dalam doa. Kita masuk doa puasa sungguh-sungguh supaya hidup kita hanya satu, fokus sama Tuhan. Itu aja tujuannya. Bukan untuk menjawab doa-doa kita. Tujuan doa puasa satu, hanya hidup fokus kepada Tuhan, itu aja ya. Tuhan Yesus memberkati, Ibu tetap kuat, tetap semangat. Baik, pertanyaan selanjutnya. Nah, apakah suami salah jika meninggalkan istri berbulan-bulan dan memutus hubungan komunikasi dengan istri, namun tidak memutus komunikasi dengan anak-anak?
Suami sudah tidak bisa bersama dengan istri karena suami sudah sakit hati katanya gitu ya, sakit hati dengan istri dan tidak bahagia dengan istri, begitu. Tapi suami malah diberkati ketika tidak bersama dengan istrinya. Itu gimana, Bu? Kan iblis bisa memberkati manusia ya. Kalau patokan hidup benar enggak benar hanya karena berkat itu salah loh ya. Justru iblis itu bisa kasih mujizat berkat waktu manusia itu berdosa, Saudara. Makanya ukuran standarnya hidup diberkati itu bukan hidup orang benar. Biarin aja ya, memang kalau suami selingkuh rata-rata sama anak mau sama istrinya kayak musuh, Saudara ya. Kayak benar-benar sudah lihat kita itu muak. Itu saya pernah alami, Saudara. Tapi enggak usah takut. Pastikan ini kan cuman proses. Apapun bentuk keadaan kesulitan hidup, kaki kita enggak akan bengkak, pakaian kita enggak akan rusak. Itu aja yang dipegang. Janji Tuhan itu aja. Ini cuma maksudnya seburuk-buruknya keadaan hidupmu itu jangan diseriusi. Fakta itu jangan terlalu dipikiri serius. Ini kan cuman ujian gitu loh ya. Jadi yang dikejar itu maksudnya Tuhan tuh apa gitu. Jangan maksudnya kita. Kalau kita kepinginnya cepat selesai, tapi kan maksudnya Tuhan ujiannya yang cepat selesai. Karakter Kristus cepat selesai, pelaku firman tiap hari lakukan. Nah, itu yang tujuannya ya. Jadi enggak usah takut walaupun dicuekin mau suami diberkati ya karena doa ibu mungkin ya. Doa ibu diberkati, maka kita juga diberkati karena salah satu sumber berkatnya ibu dan anak-anak lewat suami. Makanya jangan didoain bangkrut. Nanti itu juga menjadi penghukuman buat kita mendoakan yang buruk. Itu aja. Tuhan Yesus memberkati. Baik, sudah terjawab lagi. Nah, bagaimana jika istrinya sudah, ya mungkin istri dulu punya masa lalu yang buruk terhadap suami, begitu ya, memperlakukan suami dengan buruk. Tapi istrinya udah alami pertobatan, pengen rekonsiliasi dengan suaminya. Tapi suaminya tetap nggak mau, bahkan mengancam untuk cerai. Tapi ya nggak dijalan-jalanin itunya proses perceraiannya. Jadi kondisinya udah seperti orang bercerai. Nah itu kira-kira bagaimana ya, Bu? Enggak apa-apa, jalani aja. Padang gurun berarti kan masih dilanjutkan. Jalani aja, nikmati. Mau banyak kalajengking, mau banyak ular di padang gurun ya. Percayalah sekali lagi ini cuma bentuk. Bapak lagi hajar ibu, didik ibu, juga didik suami supaya nanti semuanya bertemu dalam satu titik kemenangan. Suami istri akan bersatu dalam kasih Kristus, menikmati kelimpahan, menikmati yang baik, menikmati sesuatu yang hari ini untuk kemuliaan Tuhan. Itu aja yang ditangkap. Jadi jangan pernah takut, ya bangun mental. Memang enggak masuk akal, hidup sudah enggak satu rumah, sudah bilang enggak mau sama istri, sakit hati, benci, dan sebagainya. Percayalah, ini semua bagian Tuhan. Bagian kita, ketika kita sudah melakukan bagian kita, maka maksud dan tujuan Tuhan sudah tercapai, kita akan bersorak-sorak nanti. Wih, menikmati semua yang terbaik. Ya, jangan takut Ibu, jangan lihat masalahnya, jangan lihat padang gurunnya. Nanti makin membuat kita capek. Tapi lihatlah tujuan dan maksud Tuhan yang besar di balik padang gurun. Itu aja yang kita kejar. Ya, Tuhan Yesus memberkati. Oke, nah ini ada pertanyaan lagi dari seorang ibu yang saya sudah diceraikan suami dan mertua sudah menikahkan suami dengan wanita tobat. Tapi belakangan suami ini datang lagi ke rumah ya, sering nengok anak-anak, bahkan bapak mertua bilang kangen dengan cucu-cucunya. Saya dan anak-anak tetap mendoakan suami untuk kembali. Selanjutnya bagaimana Bu ya tindakannya? Sudah bercerai. Sudah bercerai. Dan suaminya sudah menikah dengan wanita tobat. Tapi suaminya sekarang sudah ingin sepertinya nengokin lagi anak-anak apa segala macam, dan ibu ini berharap kembali sama suaminya. Gitu bagaimana ya? Oh, it's okay. Enggak apa-apa. Ya memang itu benar. Justru kita harus tetap punya iman supaya apa? Satu hal ya ibu-ibu, kalau kita mengharapkan pemulihan itu supaya suami kita juga dilepaskan dari dosa zina.
Karena walaupun mereka sudah menikah, sudah menceraikan kita, bukan berarti suami tidak lepas loh tuntutannya, dosanya sama Tuhan. Tetap, mungkin mata dunia, oh sah, wong sudah cerai kok, kan menikah lagi ya sah, tidak apa-apa. Tapi di mata Tuhan, itu sama sekali tidak sah. Tetap di mata Tuhan, suaminya ibu dosa zina. Kalau ibu mau balik, tarik suami yang kembali ke jalan Tuhan, ya harus kembali sama ibu. Nggak boleh hidup sama pelakor. Itu aja ya. Jadi ibu terus berdoa, nggak boleh. Apalagi banyak, satu kali ada seorang yang konseling sama saya bilang gini, Bu, saya ini dosa ndak ya? Jadi ceritanya gini, saya menjalin hubungan sama suami, itu pada waktu istrinya belum dicerai. Lola ibu pelakor, iya bu, ternyata hari ini saya menyesal kesalahan saya. Ternyata waktu saya tahu, tapi waktu saya jadi pelakor, menurut suaminya, hubungan mereka sudah tidak baik selama 10 tahun. Jadi kayak Tom and Jerry. Pas saya masuk, di situ waktu yang tepat. Jadi pas ada saya, suaminya menceraikan istrinya karena kayak Tom and Jerry. Itu dosa, saya bilang. Bagaimanapun ibu tidak boleh menceraikan suami istri. Mau kayak Tom and Jerry, mau suami istri ini sudah tidak punya komunikasi, itu tidak boleh diceraikan. Justru harus diperdamaikan kembali. Itu yang benar. Jadi dari situ, kalau ibu berjuang supaya suami ditarik ke jalan kebenaran. Ya, ibu berjuang supaya suami kembali. Tidak boleh dibiarkan hidup sama pelakor. Walaupun sudah punya anak, itu kalau bisa tetap dipulihkan Tuhan kembali. Ya, atau ibu hari ini misalnya suami tidak mau kembali, ibu bertahan aja jadi istri yang tidak kawin lagi supaya keturunan ibu tetap diperhitungkan keturunan orang benar. Ya, Tuhan Yesus memberkati. Baik, puji nama Tuhan. Ke pertanyaan selanjutnya yang berbeda dengan pertanyaan-pertanyaan tadi tentang perceraian dan sebagainya ya. Ini ada pertanyaan yang cukup bagus. Bu, pilih mana ya? Jauh lebih baik mana menurut Ibu? Orang yang suka menolong keluarganya, saudaranya yang lagi susah, ya kelaparan dan sebagainya begitu, daripada orang yang lebih mendahulukan sumbang gereja. Nah gitu. Karena kan banyak orang yang suka melakukan gitu ya, rasanya lebih rohani kalau menyumbang gereja. Begitu kan. Nah bagaimana Bu tanggapan Ibu? Ya mestinya kan porsi persembahan tuh ada ya. Bagaimana kita hari ini tetap punya persembahan buat rumah Tuhan, juga punya persembahan sisihkan uang juga buat keluarga. Itu harus sama-sama dua-dua juga harus jalan ya. Mungkin kalau saudara misalnya punya uang 1 juta ya, lebih misalnya. Kita mau kasih misalnya buat Tuhan hari ini misalnya punya berkat. Kita mau kasih rumah Tuhan, sebagian dikasih sama keluarga. Itu pun juga enggak jadi masalah. Intinya gini loh, memberi sesuatu buat Tuhan, itu jangan dengan terpaksa. Kalau saudara ngelakuin perpuluhan, tapi hatimu ndak tulus, itu sama aja juga saudara ndak memberi. Istilahnya memberi sama Tuhan tuh dari hati. Jujur ya, saudara, saya ini orang yang pelit, tanya mama saya. Tapi sejak saya cinta Tuhan, saya tuh memberi sama Tuhan itu sudah ndak pakai hitung-hitungan lagi. Ya, kalau saya ngadain acara, saya cuma bilang gini, ya sudahlah, enggak apa-apa, enggak apa-apa. Saya selalu ngomong seperti itu. Kenapa? Karena saya sudah enggak mau ngitung berapa yang mesti saya kasih sama Tuhan. Selama Tuhan kasih saya berkat, tapi apa yang saya lakukan hari-hari ini? Jujur, saya tuh lagi ngirit, dulu suka beli shopping. Nah, uang shopping ini saya irit, saya ganti jadi pelayanan. Dulu suka beli barang yang mahal, sekarang turun, downgrade, beli barang ya. Dulu kalau pakai baju 200.000 itu saya enggak mau, saudara. Tapi sekarang 100.000, ya bahkan atasan 50.000, saya mau pakai itu. Kenapa? Ya itu tadi, karena saya mau kompensasi ketika saya cinta Tuhan, saya sudah enggak hitung-hitungan lagi, ya.
Termasuk untuk memberi sama keluarga, ya kalau memang keluarga butuh sekali bantu, enggak apa-apa. Itu memang tugas kita, itu aja. Tuhan Yesus memberkati. Iya, baik, sudah dijawab lagi. Masih tentang mertua ini ya. Ini hari ini banyak ya yang curhat tentang mertua ini, mertua ini. Bertobat. Ya, saya belum jadi mertua sih, cuman maksudnya ini mertua ini kok ribet banget ya. Ini ada mertua yang kelihatannya mendukung perceraian suami istri karena suaminya itu udah lama juga nggak pulang ke rumah ibu ini ya. Kemudian di dalam mimpi, ibu ini sampai ke mimpi-mimpi bahwa mertuanya itu kayak mengadakan ritual. Apakah mertuanya juga bisa dibilang bisa jadi tanda-tanda bahwa itu pakai guna-guna juga ya buat ibu ini begitu. Karena sepertinya di mimpi itu kelihatan mertuanya sedang mengadakan sebuah ritual atau apa gitu. Nah, ini gimana ya Bu ya? Dengan hal seperti Ya ini sampai ke menurut bawah saya mimpi. enggak perlu takut lah ya. Walaupun misalnya ada orang yang kasih saudara ritual, kan roh yang ada di dalam hidup kita jauh lebih besar. Enggak usah takut, justru malah kalau takut malah kena. Justru kalau kita enggak takut, kita bilang gini, ada malaikat Tuhan yang berkemah di sekeliling aku. Roh yang ada di dalam hidupku jauh lebih besar. Kuasa Bapakku jauh lebih besar. Tuhan melindungi aku dengan perlindungan yang maha tinggi. Nah itu kekuatan saudara. Nggak akan pernah mantra kecuali saudara buka celah. Orang yang gampang kena mantra itu orang yang sakit hati. Tanya kalau ke paranormal. Bagaimana caranya orang paling gampang untuk dikerjai? Ya satu, paranormalnya pasti bilang, kalau orang gampang sakit hati, gampang marah, itu cepat kena. Pasti. Makanya kalau orang digendam kan dipukul dulu, diceblek. Tujuannya supaya saudara marah. Nah kalau saudara marah, ilmu gendamnya itu masuk gitu. Ya, Tuhan Yesus berkati. Jadi jangan takut Ibu. Baik, betul Bu Eli ya. Jadi kalau orang gampang marah itu gampang masuk tuh ya, gampang masuk. Sama yang kedua, yang suka ngelamun. Nah itu, yang ngelamun itu ya gampang masuk ya. Baik, nah kalau menikah karena terpaksa, nah ini ada yang menikah karena terpaksa ya. Dijodohkan atau gimana, karena terpaksa dan diberkati di gereja. Jadi udah terpaksa, dia udahlah terpaksa menikah terus kemudian diberkati di gereja. Apakah itu bisa dianggap sebagai satu tubuh namanya Bu? Iya jelas. Karena kan saudara sudah melepaskan ikat janji juga. Walaupun terpaksa pun kan saudara sudah ngambil keputusan bahwa itu jadi suami. Jadi waktu kita ngomong itu suami kita, ya kita harus ikat janji sehidup semati, tidak boleh kontrak itu dibatalin. Makanya arti pernikahan itu sangat berarti buat Tuhan, punya esensi yang enggak main-main gitu ya. Banyak orang yang justru hari-hari ini main-main, bahkan dianggap kawin tuh kawin kontrak. Kalau bisa tukar tambah ya tukar tambah, enggak cocok ya cerai. Tapi buat Tuhan pernikahan itu punya esensi yang benar-benar perlu dijaga. Makanya ayat Ibrani 13 ayat 4 itu selalu saya pegang. Hendaklah kamu semua hormat terhadap perkawinan, jangan mengotori tempat tidur. Begitu kita menikah, mau kita enggak tulus, ya hormati terus sampai kita selesai, sampai maut. Nah, hormati perkawinan, itu aja ya. Tuhan Yesus memberkati. Baik ya, tetap hormati janji nikah ya. Mau terpaksa mau apa, bukan alasan begitu ya Bu ya. Oke baik, nah ini ada yang sedang menjalani sidang perceraian. Namun ada usaha dari suami, sang suami untuk menekan mungkin begitu ya kepada anak-anaknya. Untuk membuat pernyataan bahwa orang tua mereka sudah gak cocok. Sering cekcok, sering ribut begitu. Nah untuk memperkuat proses di sidang. Tapi ibu ini tetap pengennya ini bertahan di dalam pernikahan. Nah bagaimana Bu ini anak-anak sampai ditekan seperti ini untuk membuat pernyataan seperti itu? Enggak apa-apa Ibu, maju terus. Ibu enggak perlu dukungan siapa-siapa. Ibu perlu satu, dukungan tangan Tuhan. 1000 tangan mau jatuhkan Ibu, tapi satu tangan aja tangan Tuhan sudah cukup kok ya. Jadi Ibu jangan fokus sudah mau anak mau ikut mendukung, suami punya bukti, percayalah
nanti dalam persidangan itu kalau Tuhan yang berperkara, dia pasti punya banyak cara untuk membawa ibu rumah tangga dipulihkan. Yang penting ibu jaga hati. Ibu jangan lemah imannya. Kalau lihat anak sudah dukung mau cerai, ibu sudah lemah, itu tidak boleh. Tetap semangat, ya. Tetap jaga iman supaya ujiannya lulus. Tetap jadi pelaku firman. Itu aja. Tuhan Yesus memberkati. Baik, terima kasih Ibu Gembala yang sudah menjawab pertanyaan-pertanyaan. Tampaknya sudah tidak ada lagi pertanyaan ya. Nah, baik. Puji nama Tuhan. Terima kasih buat pertanyaan-pertanyaan Anda semua. Untuk selanjutnya kita akan sama-sama langsung kepada doa syafaat malam hari ini dan kemudian nanti ditutup doa berkat oleh Ibu Gembala. Saya persilahkan yang akan memimpin di dalam doa syafaat kita malam ini.